Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang dan terima kasih sudah bergabung Bapak Ibu rekan sejawat sekalian. Perkenalkan, nama saya Hanis Kartika, bisa dipanggil Tika. Selamat datang di program kedua dari serial Talk Show Ramadan dengan tema Sehat Iman dan Sehat Mental. Dan dengan saya Tika sebagai moderator dan Budini sebagai pembicara dan talk show kali ini. Untuk tema dari show kali ini adalah olah rasa di tengah puasa. Untuk waktu dan layar saya persilahkan kepada Budini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah. Marilah senantiasa kita panjatkan dan selalu ada di dalam hati kita. Kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dan rangkaian ibadah yang lainnya pada Ramadan kali ini. Ini adalah hari ke-12 ya, kalau tidak salah, ke-12 Ramadan, dan hari ini saya yang kedapuk untuk berbagi dengan hadirin sekalian tentang olah rasa pada saat puasa. Ya, saya izin untuk share screen. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah terlihat, Bu. Baik, terima kasih. Ya, mohon maaf, saya masih punya sisa oleh-oleh dari Omikron ya. Jadi kadang-kadang masih serak. Mudah-mudahan tidak mengganggu kekhidmatan kita dalam belajar pada siang hari ini. Ya, pada materi kali ini beberapa hal yang nanti akan kita diskusikan ya dengan sesuai dengan judul olah rasa di tengah puasa. Ya, tentang rasa itu sendiri apa, kemudian tentang puasa rasa, tentang rasa di dalam diri, dan yang terakhir bagaimana kita mengasah rasa. Oke, sebelum kita masuk, Bapak Ibu apakah pernah melihat ini orang sedang ngapain? Sedang kungfu. Sedang kungfu. Ya, ada Mbak Yusfida ya. Ini lagi ngapain Mbak Yus ya? Kungfu. Kemudian kalau ini? Shaolin. Oke. Nah, kalau ini pasti tahu ya. Bisa dituliskan di kolom chat. Siapa Bapak ini? Nah, Bapak Ibu yang suka melihat film kungfu, ya, mungkin juga pernah melihat film ini. Itu di situ ada salah satu adegan di mana ketika seorang pendekar itu mau mencapai sebuah tingkat keilmuan tertentu atau udah mau berhasil untuk mengalahkan musuhnya, itu ada sesuatu di dalam dirinya itu yang harus mampu dia kendalikan. Ya, yang terbaru adalah ini, setahun yang lalu, gitu ya. Mungkin yang pernah lihat film ini masih ingat untuk adegan ini. Pada saat itu mereka sedang berlatih dan tantangannya adalah membawa air sampai ke puncak bukit. Dan airnya tidak boleh tumpah, harus sampai di sini. Semua pendekar waktu itu berjatuhan, tidak ada yang mampu untuk membawa ke sini. Tapi ada seorang Mulan yang dia dengan tekadnya akhirnya berhasil membawa air itu sampai ke puncak. Pada posisi ini, Mulan telah berhasil untuk mengalahkan kecemasannya, untuk mengalahkan rasa takutnya, rasa beratnya, gitu ya.
dia bisa fokus untuk bisa sampai ke puncak ini. Kurang lebih ini yang sedang kita hadapi pada saat ini. Kita sedang berpuasa, kemudian kita juga tidak berhenti dari aktivitas-aktivitas harian kita pada saat kita sedang berpuasa ini, tetapi kita tetap perlu untuk melakukan semuanya dengan perasaan yang terkendali agar ibadah puasa kita tidak berkurang pahalanya. Kemudian kita akan melihat video ini dulu sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. For those who are unaware, means no food, no water from sun up to sundown. How do you muster the energy to go out and score 34 points with very little nutrition in your body? Well, it's a journey with God, and I'm not alone in this. I have brothers and sisters all around the world that are fasting with me. We hold our prayers and our meditations very sacred, and when you come out here, I mean, God's inside me, God's inside you, God's inside all of us, so I'm walking with faith. And that's all that matters. And when I get a chance to do this in this type of arena and showcase my talents that have been granted to me strictly from God, I'm humbled. He's not letting me score 34 the must win. I'll tell you that. Congratulations, guys. Thanks, brother. Oke. Ya, ternyata buat seorang yang beriman untuk berhasil mengolah rasa bukan hanya tentang bagaimana dia fokus pada apa yang sedang dijalankan, tetapi di situ juga menghadirkan kekuatan dari Tuhan. Ya, kalau dalam pendekatan psikologi itu adalah psikologi aliran yang terbaru, yaitu psikologi transpersonal. Jadi bukan hanya berbicara tentang diri dan lingkungan sosial, tetapi juga dengan kekuatan lain yang tidak bisa didefinisikan. Dan itu adalah wilayah atau dimensi dari religiositas. Nah, sebenarnya rasa itu apa sih? Gitu. Kita pakai istilah rasa yang kita ambil. Ini kita merujuk pada istilah di dalam ilmu kesehatan jiwa bahwa rasa di sini adalah menuju pada perasaan, ya, yaitu adalah sebuah pengalaman subjektif yang sadar tentang emosi. Jadi perasaan itu kita sadari keberadaannya. Dia melalui proses yang namanya kognitif. Ada proses kesadaran, ada proses pemahaman tentang emosinya. Itu namanya adalah perasaan. Sedangkan kalau emosi adalah perasaan yang intens, yang ditujukan terhadap sesuatu. Sebagai reaksi fisiologis dan psikologis. Jadi di dalam emosi ini ada reaksi fisiologis dan ada reaksi psikologis. Reaksi fisiologis nanti ya, ini emosi itu diatur oleh sistem limbik di dalam otak yang di dalamnya ada amigdala, septum, hipotalamus, talamus, dan hipokampus. Jadi si biji kacang besarnya sama seperti biji kacang ada di dalam otak, tapi dia fungsinya luar biasa gitu. Ya, dia sebagai pusat emosi. Ya. Nah, respon terhadap sesuatu sebagai reaksi fisiologis dan psikologis, reaksi psikologisnya. Contoh-contoh emosi misalnya di sini ya dikelompokkan ada 2 emosi menurut Lazarus, ada emosi negatif dan ada kelompok emosi positif. Kelompok emosi negatif marah, takut, cemas, rasa bersalah, malu, sedih, iri hati dan jijik. Ini adalah emosi dasar. Kemudian ada emosi positif, senang, bahagia, cinta. Tuh. Ya. Jadi kalau misalnya ada kejadian tertentu, ya kejadian itu sifatnya netral Bapak Ibu, yang memberikan makna, aduh nggak enak banget sih kalau nggak dapat parkir misalnya, itu adalah emosi yang memberikan yang memberikan warna. Kalau kejadiannya itu sifatnya netral, tapi kalau yang memberikan warna itu adalah emosi. Aduh, kok deg-degan ya hari ini mau ngisi materi gitu, cemas gitu. Nah, itu mengisi materinya netral, tetapi warna emosinya itu sifatnya adalah subjektif gitu. Nah,
ini adalah sistem limbik di dalam otak, jadi tempatnya ada di tengah sini, besarnya kurang lebih sebesar biji kacang, dia yang mengendalikan emosi atau pusat emosi. Minggu lalu Dr. Ratri juga sudah banyak menjelaskan tentang ini. Saya tidak akan mengulang itu. Kemudian puasa sendiri ya di dalam bahasa Al-Qur'an itu bermakna menahan diri. Ya, menahan diri. Menahan diri dari apa sih? Gitu. Menahan diri karena terkait dengan asal dari manusia itu sendiri. Manusia itu diciptakan dari tanah ya dan dari ruh ilahiyah. Makanya di dalam salah satu ayat Al-Qur'an itu disebutkan bahwa manusia itu adalah khalifatullah fil ard, wakilnya Allah di dalam atau di atas muka bumi. Dia harus melakukan tugas-tugas keilahian di dalam menjalankan kehidupannya. Ya. Nah, sehingga ya manusia ini dia memiliki kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani khususnya adalah kebutuhan makan, minum, seks gitu ya, atau disebut sebagai kebutuhan fa'ali, dan ini menempati tempat tertinggi dalam kebutuhan manusia. Dia memiliki daya tarik yang kuat untuk memenuhinya dan menjadikan manusia itu terus ingin selalu memilikinya, ingin selalu tidak boleh kehilangan itu semua. Ya. Nah, di dalam pelaksanaan ibadah puasa ketiganya, kebutuhan makan, minum, dan seks, ini menjadi syarat sahnya dari puasa. Tuh. Ya. Nah, puasa sendiri ya dikatakan di dalam surat menjadi anjuran di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 menjadi kewajiban manusia kepada diri mereka sendiri. Jadi bukan Allah yang memerintahkan untuk berpuasalah untukku gitu ya. Meskipun pahalanya ini hanya Allah sendiri yang mengatur pahala-pahala puasa ini, tetapi sesungguhnya ketika manusia sedang berpuasa, ini mereka sedang berpuasa kepada diri mereka sendiri, kewajiban terhadap diri mereka sendiri. Kenapa kepada diri mereka sendiri? Karena terkait dengan hal-hal ini tadi. Ada kebutuhan-kebutuhan yang terus merangsek, minta dipenuhi, terus ada, tidak pernah berhenti, tidak pernah puas. Gitu. Oleh karena itu perlu ada sebuah jalan dengan melakukan siam atau berpuasa. Umat-umat sebelum dikatakan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini bahwa puasa itu juga dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Ya. Meskipun mereka tidak sholat misalnya. Ini juga terjadi di Jawa ya, ilmu Jawa kuno atau kejawen yang kuno, itu juga ada istilahnya laku tirakat dengan berpuasa. Mereka rajin puasa setiap bulan suro atau setiap tanggal 10 suro gitu ya. Kemudian puasa di hari kelahiran, kemudian puasa yang lain-lain, punya keinginan apa dia berpuasa dan sebagainya ya. Karena apa? Karena selain di dalam puasa itu dia mendapatkan kepuasan batiniah, ya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah ya, bahwa ternyata ada dua kegembiraan orang yang berpuasa, yaitu pada saat dia berbuka puasa dan pada saat dia menemui Tuhannya. Ini dari hadis riwayat Muslim. Mohon maaf ini penulisannya salah ya yang di sini. Gitu. Sehingga ini tadi 3 hal itu tadi ya. Kalau dalam teorinya psikologi humanistik, teori Abraham Maslow ini tempatnya di sini kebutuhan psychological need yang paling dasar physiological need ya, kebutuhan fisiologis makan, minum, seks gitu ya. Bahkan kalau dalam teorinya Sigmund Freud psikoanalisis juga disebutkan bahwa itu adalah naluriah dari manusia. Itu dia akan terus-menerus menuntut untuk dipenuhi kebutuhannya dan sifatnya adalah segera saat ini sekarang. Oleh karena itu kita perlu kendalikan diri, perlu dikontrol.
Nah, ya, dalam penahanan diri pada saat puasa ini sampai kemudian kita dianjurkan ya untuk tidak berkata kotor, tidak bertindak bodoh. Kalau misalnya ada orang yang mengganggu atau mungkin diajak gibah gitu ya, kita harus bilang gitu, mohon maaf saya lagi puasa. Gitu. Karena memang itu perlu dikendalikan betul pada saat kita sedang berpuasa. Pada saat puasa itu terdapat kenikmatan ruhaniah ketika menjalankannya karena manusia memiliki sifat fitrah di dalam dirinya. Itu tadi manusia diciptakan dari massa jasmaniah ya yang berupa dari tanah ya diciptakan dari tanah dan dari ruh ilahiyah. Jadi sifat atau yang dari dimensi ruh ilahiyah inilah yang dia akan selalu haus untuk selalu mendekat kepada Allah, pada Tuhan, pada sebuah kebenaran. Ini juga yang ketika misalnya ada sesuatu yang salah yang kita lakukan, kemudian kita menyadari itu ada rasa bersalah. Itu di situ. Karena memang fitrahnya itu begitu, kita akan selalu didekatkan pada kebaikan dan kebaikan. Tuh. Nah, di dalam diri manusia, perasaan itu dia mendapat tempat yang sama seperti kognitif dan psikomotor. Dan semuanya dikendalikan oleh otak. Jadi pusat dari kontrol perilaku manusia itu ada pada otak. Oleh karena itu, jika ada permasalahan-permasalahan psikologis, permasalahan-permasalahan perilaku itu tidak cukup ya, tidak cukup pada derajat tertentu itu hanya dengan perbaikan dengan nasihat, dengan psikoterapi suportif gitu. Pada derajat tertentu harus ada kolaborasi karena dengan medis karena ya di sini ini pusat kontrolnya itu. Nah, manusia dalam proses melahirkan perilaku ini ada stimulus di luar, ada stimulus eksternal. Itu masuk ke dalam kognisi. Ya. Kemudian melahirkan sebuah respon. Ya. Nah, dari kognisi ini kemudian juga ada emosi yang ikut merespon, kemudian tingkah laku. Jadi tingkah laku yang kita lakukan sehari-hari itu juga merupakan produk dari emosi dan kognisi. Itu. Kenapa hari ini pakai baju putih, ada yang pilih jilbabnya campur warnanya, ada yang menggunakan warna lain, warna biru atau pink, atau menggunakan warna coklat, atau memilih yang menggunakan warna-warni gitu ya. Itu semua adalah ekspresi dari keadaan di dalam diri manusia yang tidak kelihatan. Itu semuanya kelihatannya terukur itu dari emosi, kognisi, diukurnya dari perilaku yang muncul atau tingkah lakunya. Nah, dalam salah satu teori kepribadian ya yang dia banyak berbicara yang menjadi rujukan perbicaraan tentang rasa itu ada namanya iceberg fenomena. Ya, bahwa kepribadian manusia itu berasal dari alam sadar, lambang sadar dan bawah sadar yang terus melakukan dinamika. Alam sadar itu ada keadaan yang tampak dan dirasakan pada saat ini. Ya, saat ini siang hari lagi puasa, lemes, lapar misalnya. Ya, bawah sadarnya itu ambang sadarnya itu batas antara sadar dan prasadar. Ini yang biasa muncul dalam mimpi-mimpi. Tadi teman saya bercerita gitu, dia sering mimpi kayak dikejar-kejar orang, sering mimpi nyeberangi sungai, kayak mau tenggelam ya. Itu adalah bawah sadarnya dia, ambang sadarnya dia gitu. Kalau isu muncul dengan tema-tema yang terus-menerus, nah itu bisa dimaknai dengan makna tertentu. Kemudian yang ketiga ada bawah sadar, adalah keadaan yang tidak disadari berisi konflik masa lalu dan pengalaman-pengalaman baik dan buruk. Ya, di sini. Kadang-kadang munculnya setelah sekian tahun.
selama ini nggak apa-apa, baik-baik aja gitu ya. Ada kemarin itu klien pada saat TK pernah dipegang-pegang sama sepupu. Saya baru nyadar pada saat kelas 6 SD. Dan dari situlah saya mulai merasa kotor, merasa diri saya jijik, sangat kotor, dan saya jijik sama diri saya sendiri. Gitu. Pada saat itu dia belum menyadari, tapi dia ada di sini. Gitu. Kenapa baru sadarnya setelah dia umur 6 tahun? Karena pada saat umur 6 tahun itu muncullah fase seksualitas, perkembangan seksualitas yang kedua menurut teori psikoanalisis ini. Nah, alam sadar, ambang sadar, dan bawah sadar ini selalu berdinamika membentuk sebuah kepribadian manusia. Dan ini adalah tentang gelombang otak. Apa sih hubungannya gitu ya? Apa sih hubungannya? Kita lihat satu persatu. Jadi gelombang otak manusia itu ada 5 macam. Ada gamma, beta, alfa, theta, dan delta. Pada keadaan gelombang gamma, itu persepsi meningkat, kekuatan berpikirnya sangat optimal, pemecahan masalah, dan sangat fokus. Ya, pada gelombang beta, ini kadang-kadang kalau saking fokusnya dipanggil itu nggak nyaut gitu, bukan karena telinganya ditutupi sama earphone, tapi dia sudah sangat fokus dengan apa yang dikerjakan. Kemudian yang kedua ada pada gelombang theta, 13 sampai 32 Hz, dalam keadaan waspada, kesadaran waspada normal, berpikir aktif, percakapan aktif, jadi bisa bercakap-cakap gitu. Seperti saya sedang menjelaskan ini saat ini sedang berada pada gelombang beta. Ya. Kemudian yang ketiga adalah gelombang alfa, dari 8 sampai 13 Hz, dalam keadaan fisik dan mental yang rileks. Misalnya saat yoga, saat masuk ke dalam tidur, dan banyak ide. Ya, pada saat kita dalam sholat khusyuk, pada saat kita bangun untuk sholat tahajud, itu sesungguhnya berada pada gelombang alfa. Ya, kemudian ada gelombang theta, itu 4 sampai 8 Hz. Di sini ketika kreativitas, wawasan, mimpi muncul, dan pada saat di sini itu kesadarannya terhadap lingkungan. Kalau misalnya tidur dia masih bisa samar-samar gitu, bisa mendengar apa yang di luar. Misalnya ada motor datang gitu ya, motor lewat, itu masih bisa dengarkan. Nah, kalau gelombang delta itu adalah saat tidur pulas, pada saat bermimpi. Ini yang disentuh pun mungkin dia tidak terasa gitu. Nah, ini ya, apa hubungannya rasa pada perilaku manusia? Tadi di depan saya sudah sedikit menyampaikan bahwa perasaan manusia itu menjadi penanda, ya, ikut menjadi penanda pada suatu peristiwa, sehingga kemudian dia memaknai kejadian itu sebagai kejadian yang seperti apa. Gitu. Karena sekali lagi sesungguhnya peristiwa itu sifatnya adalah subjektif, tapi perasaan atau emosi itu yang menjadi penanda. Dalam teori mengingat, ketika suatu peristiwa itu disertai dengan intensitas perasaan pada derajat tertentu, itu akan bisa membantu memudahkan untuk recalling peristiwa. Oleh karena itu, kenapa anak-anak ketika sedang belajar itu disarankan untuk belajar dengan situasi atau hati yang tenang. Mau pinter matematika, ya cara belajar matematikanya yang menyenangkan gitu. Kalau misalnya nanti belajar matematikanya sambil dimarahin sama orang tuanya atau gurunya, maka yang muncul adalah kesan bahwa matematika sama dengan menakutkan. Matematika pelajaran menyenangkan, karena yang diingat adalah suasana perasaan pada saat pelajaran itu berlangsung. Gitu. Pada kasus-kasus trauma psikologis, sebuah peristiwa menimbulkan trauma karena adanya perasaan negatif yang melekat. Oleh karena itu, dalam intervensi perilakunya yang dilakukan adalah perubahan terhadap intensitas kemelekatan perasaan negatif yang ada. Ya, jadi intensitas perasaan negatif yang melekat itu dikurangi, ya. Kemudian peristiwanya dimaknai kembali,
dan dengan cara misalnya merubah sudut pandang. Sama seperti melihat gajah ya. Kalau gajah dilihat dari belakang, gajah itu kecil seperti ular gitu ya. Karena yang dilihat adalah ekornya. Tapi kalau di depan itu akan berbeda lagi. Ya, itulah kurang lebih yang terjadi ketika merubah sudut pandang. Nah, sekarang coba Bapak Ibu tuliskan di kolom chat, Bapak Ibu yang berpuasa, yang sedang dirasakan saat ini itu apa? Pada saat berpuasa dalam kondisi siang hari seperti ini, Masya Allah ya, tiba-tiba turun hujan gitu kan, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Coba dituliskan di kolom chat apa yang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu sedang ibadah. Gugup ya karena ada polisore. Oh, oke. Kemudian apa lagi? Mengantuk. Merasa lega, kafisin. Oke. Ya, kurang lebih ada perasaan lelah, lapar, haus, fokus, tenang, dan lain-lain. Kalau kepikiran jemuran karena hujan ya, bukan karena puasanya ya. Ada yang kepikiran jemuran. Kemudian ada yang kesal karena kerjaan yang nggak ada selesainya. Ya, alhamdulillah ya, menjadi khairun nas anfa'ahum linnas. Jadi selalu mendapat tugas dan memberikan manfaat buat orang lain. Tuh. Ya, kurang lebih pada saat kita berpuasa itu kita merasakan lelah, ada lapar, haus, ya. Tapi di satu sisi kita bisa bekerja lebih fokus dan perasaan lebih tenang. Rasa lebih tenang. Ya, kemarin Dokter Atri sudah menceritakan secara fisiologis apa yang terjadi pada tubuh manusia ketika sedang berpuasa. Saya tidak akan mengulangi tentang itu. Nah, ini pada saat orang sedang berpuasa, ya, sebenarnya dia sedang berada pada gelombang alfa yang rendah. Ya. Menjadi lebih rileks gitu ya. Kalau misalnya ada masalah gitu yang tidak perlu, kalau misalnya biasanya tuh langsung ditabrak gitu, sekarang mikir dulu gitu. Mikir 2-3 kali. Oh iya sih, aku lagi puasa. Tuh. Ya. Jadi lebih rileks, jadi lebih tenang gitu ya. Sabarnya panjang. Itu orang yang berpuasa. Karena jangankan energi untuk marah-marah, ya. Kadang-kadang buat berjalan karena sudah letihnya, karena ada perasaan ada rasa lapar, ya. Kalau rasa lapar itu bukan perasaan ya, itu instingtif, dari insting, ya, dari kebutuhan faali itu tadi. Itu dia menjadi lebih fokus dengan aktivitasnya. Tuh. Orang berada dalam gelombang alfa yang rendah, lebih rileks,
ya, dan lebih fokus dengan apa yang dilakukan. Nah, pada saat itu, dalam keadaan seperti itu, doa-doanya itu adalah doa yang paling mudah dikabulkan. Kenapa? Karena sesungguhnya dia sedang sangat fokus dengan apa yang diucapkan. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi dikatakan 3 orang yang tidak akan tertolak doanya, yaitu orang tua bagi anaknya, doa orang yang berpuasa, dan doa musafir. Doa orang tua bagi anaknya, secara psikologis orang tua ke anak itu kan penuh cinta. Doanya yang baik-baik, ya kan, tulus, cinta tanpa syarat, di situ letaknya. Makanya doanya tidak tertolak. Kemudian doa orang yang berpuasa, karena dia sedang dalam fokus kegiatan ilahiyahnya, ruhnya sedang mendekat pada penciptanya. Dia melakukan itu karena ketaatannya kepada Allah. Kalau orang-orang sebelumnya melakukan itu untuk melatih dirinya untuk mengendalikan kebutuhan-kebutuhan jasmanianya atau faalinya itu tadi. Gitu. Sedangkan orang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, itu kan secara umum ada perasaan secara psikologis itu adalah perasaan yang berharap, penuh harapan, penuh kegembiraan gitu ya. Nah, itu efeknya sama. Doanya adalah doa yang tidak tertolak. Karena informasi-informasi dalam keadaan penuh cinta, dalam keadaan yang sedang fokus gitu ya, dalam keadaan penuh kegembiraan itu akan lebih mudah untuk menerima informasi dan untuk dilakukan. Sehingga dikatakan di sini doanya adalah doa yang tidak tertolak. Nah, bagaimana kemudian kita mengasah rasa pada saat puasa? Tujuan dari kita melakukan puasa Ramadan adalah meningkatkan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosi selain karena ketaatan kepada Allah. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan seseorang dalam memaknai sesuatu dan hubungannya dengan dunia tempatnya hidup. Ya, ada 3 komponen di situ: tanggung jawab, kerendahan, kebahagiaan. Ya. Kemudian kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, ya, dengan cerdas emosinya, emosi yang tadi itu sebuah respon yang diberikan kepada untuk merespon sebuah stimulus atau kejadian-kejadian yang sifatnya netral itu tadi, ya. Kemudian itu dihubungkan dengan kecerdasan intelijensi, ya, dengan pemikirannya. Terus menjaga keselarasan antara emosi dan ekspresinya. Dari emosi, ya, keadaan emosi tadi dengan ekspresinya. Saya lagi bahagia, dan bagaimana ekspresi orang yang bahagia? Apakah konvoy, kemudian sambil coret-coret, terus kemudian menghalangi kendaraan yang tidak sama dengan miliknya, gitu? Apakah seperti itu atau bagaimana? Gitu. Ya, ada 5 latihan dasar untuk kecerdasan emosi, yaitu keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Ya. Nah, empati, berbagi, menahan diri, dan toleransi ini yang sering menjadi goal setting, ya, dari sebuah perasaan pada saat sedang menjalani ibadah puasa. Orang yang berpuasa lebih banyak dia akan berempati dengan orang lain. Kenapa? Karena di situ dia bisa merasakan, oh begini orang yang lapar itu, oh begini orang dalam keadaan lemah fisiknya, oh begini rasanya, gitu ya. Dan itu sulit untuk didefinisikan gitu ya. Gimana sih perasaan lemah itu? Gimana sih perasaan haus itu? Kita hanya bisa menandai pokoknya begitu deh. Tenggorokan rasanya kering, kalau
dibasahi dengan air liur sebentar juga sudah kering lagi misalnya. Itu seperti itu. Ya, makanya kadang-kadang pakai derajat atau penggaris ketidaknyamanan atau subjective unit of distress. Ya. Berapa perasaan tidak nyamannya, berapa rasa kering di tenggorokannya atau rasa cemasnya dari 0 sampai 5 seperti apa gitu. Nah, dalam berpuasa juga melatih kita untuk berbagi. Kekuatan memberi itu juga sering dihubungkan dengan situasi berpuasa atau pada saat bulan Ramadan. Ketika sedang berpuasa dalam bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan. Orang berlomba-lomba untuk berbuat baik. Ayo sedekah, infak, kemudian amal jariah dan sebagainya ya. Itu sering dilakukan. Karena kekuatan memberi ini itu efeknya sangat besar. Kemudian puasa juga sering dihubungkan dengan menahan diri. Menahan diri dari itu tadi yang utama itu adalah makan, minum, dan seks. Gitu. Ya. Karena ketiga hal ini yang menjadi penanda dari batalnya puasa secara dohir. Gitu. Kemudian puasa dari berbagi, dari dia coba merasakan ini orang lain gitu ya, dari menahan diri, kemudian dia bertoleransi dengan keadaan orang lain. Nah, pada saat Ramadan ini beberapa hal ya yang menjadi latihan olah rasa itu bisa dilakukan dengan yang pertama sudah terjadi perubahan kebiasaan. Yang biasanya jadwal makan itu tidak pernah bareng antara ayah, ibu, dan anak karena kebiasaan kesibukan masing-masing, tetapi ketika bulan Ramadan ada 2 momen yang dilakukan bersama-sama. Buka puasa bersama dan sahur bersama. Kalau misalnya buka puasa juga tidak bisa bersama-sama, mungkin masih ada yang di tempat praktek atau di tempat kerja, paling enggak pada saat sahur itu ada kebiasaan bersama. Kemudian karena keinginan untuk selalu mendekat pada kebaikan pada bulan Ramadan terjadi seperti ya secara otomatis terjadi perlombaan untuk berbuat kebaikan. Semua pengen mendekat pada kebaikan. Benar-benar kebutuhan ruh ilahiyah pada manusia itu terfasilitasi pada bulan Ramadan ini. Tuh. Kemudian karena kekuatan berbaginya juga yang dilakukan di bulan Ramadan itu bisa melembutkan hati, melihat penderitaan orang lain gitu ya. Pada saat siang hari puncaknya sedang lemah-lemahnya ketika kita berpuasa gitu ya, kita bisa merasakan berempati dengan penderitaan orang lain ya. Disitulah muncul oh begini ya gitu ya. Itu hatinya menjadi lebih lembut. Kemudian di bulan Ramadan yang khas sekali biasanya kalau habis Isya masjid sudah tutup, tetapi sekarang sampai hampir jam 11 malam itu masih terdengar orang melakukan tilawah Al-Quran. Ya, semua lembaga kajian, masjid, komunitas-komunitas semua berlomba-lomba untuk bagaimana mengkaji lebih dekat memahami Al-Quran. Itu. Kemudian yang tidak kalah penting dan tidak boleh kita lewatkan sebagai esensi dari mengolah rasa pada saat puasa ini adalah untuk belajar cukup pada kebutuhan jasmania. Ketika kita tidak sedang berpuasa, ya kita bisa makan kapanpun, ya sehingga terjadi permasalahan-permasalahan kesehatan, misalnya obesitas gitu ya yang paling gampang dilihat. Terus tiba-tiba kolesterolnya tinggi atau gula darahnya tinggi itu karena ini penahanan diri pada saat pada kebutuhan makan itu yang tidak dilakukan gitu atau yang agak lost control di situ. Itu. Nah, pada saat Ramadan, pada saat puasa kita belajar untuk cukup.
ya, pada kebutuhan jasmaniah. Makan ya pada saat buka dan sahur itu pun juga nggak bisa terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti tarawihnya nggak kuat atau gampang ngantuk sehingga mengganggu aktivitas yang lain. Nah, itu kan perlu manajemen. Di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah disebutkan istilah sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan air, dan sepertiga dengan udara. Mengisi perut seperti itu etikanya, gitu ya. Tuh. Kemudian belajar mendekat pada hakikat kehidupan. Jadi benar-benar ibadah ini ya, yang tahu seseorang itu puasa atau tidak itu hanya dirinya sendiri. Kalau sholat orang lain masih bisa melihat. Kalau sedekah itu penerimanya masih tahu, oh dia bersedekah. Kalau zakat itu amilnya masih tahu. Kalau haji orang lain juga masih bisa tahu gitu. Kalau syahadat itu disaksikan oleh orang lain. Ya, tetapi ketika berpuasa, seseorang berpuasa atau tidak berpuasa itu hanya dia dan Allah yang tahu. Dia benar-benar berpuasa atau tidak. Oleh karena itu, salah satu esensi dari puasa itu adalah mendekat pada hakikat kehidupan atau pada Allah yang Maha Kuasa. Nah, bulan Ramadan ini ada 3 periode yang ditandai. Yang pertama, 10 hari pertama adalah menjadi rahmat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita bisa menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam semesta? Sudahkah kita bisa berbagi kasih sayang, berbagi kebaikan kepada sesama manusia dan alam semesta? Kemudian 10 hari kedua itu adalah penuh dengan maghfirah atau ampunan. Kita sebagai manusia yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, seberapa lapang dada kita untuk saling memaafkan dan meminta maaf kepada orang lain. Kemudian pada sepertiga yang terakhir, yang di dalamnya adalah ada malam yang sangat istimewa, malam Lailatul Qadar, itu dikatakan sebagai itkum minan nar. Mampukah kita bertindak menyelamatkan alam semesta dari kehancuran dan menyelamatkan sesama dari siksaan duniawinya? Ya. Apakah kita sudah melakukan tindakan-tindakan penyelamatan, kepedulian-kepedulian yang sifatnya adalah esensial gitu ya, bukan hanya untuk memberikan sesuatu yang sesaat, membantu orang biar dia bisa makan hari ini, biar dia nggak lapar hari ini, ataukah kita sudah berpikir secara sistemik ya, sampai pada penyelamatan secara utuh gitu. Karena sesungguhnya disitulah hakikat dari khalifatullah fil ard ya, hakikat dari dimensi rohani, ruhiyah dari kemanusiaan itu adalah menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini untuk memberikan keselamatan ya, memberikan keselamatan. Dan oleh karena itulah kita harus berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas diri dan berbuat baik kepada orang lain. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Mbak Tika. Terima kasih. Terima kasih Bu Dini atas pemaparan materi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat. Dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Apabila tidak ada pertanyaan, saya akan meresum atau memberikan kesimpulan dari pertemuan talkshow hari ini, yaitu yang pertama adalah apa itu rasa dan puasa dalam diri. Nah, apa itu rasa adalah perasaan yang kita sadari dari perasaan tersebut. Nah, perasaan itu diberikan warna terhadap perasaan itu memberikan warna terhadap rasa, dan emosi-emosi itu yang memberikan warna dalam stimulus netral yang bersifat peristiwa yang bersifat subjektif. Lalu puasa itu tentang menahan diri dan
menahan makan, emosi, dan seks ya sebagai kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Lalu itu tadi juga sudah diberikan pemaparan tentang perasaan dan kepribadian, uji rasa pada saat berpuasa seperti lelah, haus, tapi kita yang berpuasa mendapatkan perasaan lebih tenang dan lebih fokus dalam melakukan sesuatu. Dan pada saat kita berpuasa, gelombang otak kita berada pada gelombang alfa rendah, yaitu kita menjadi lebih rileks. Demikian talk show pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join. Saya tutup, sampai bertemu di talk show minggu depan pada hari Rabu pada jam yang sama, jam 1 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.